Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bita'allum wa arsala li ta'limil anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Guru gratis makan ketumbar, akhwat yang cantik-cantik apa kabar? Sehat semuanya. Minum sekutan di Jelambar, adik dan kakak yang ganteng-ganteng apa kabar? Alhamdulillah. Gak nyautin adik-adiknya ya, sehat semuanya. Coba kalau pengen denger tepuk anak soleh semangat ya. Tepuk anak soleh. Aku rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu ya semangatnya. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Faisal Abdul Majid selaku Ketua Masjid Al-Mustaqim. Yang mana Ustadz? Yang mana Ustadz? Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Juga Ustadz Dul Fahmi Haji Madani, Wakil Ketua dan juga RW 02. Yang mana Bapak? Ya, mudah-mudahan sehat juga. Juga Ustadz Lutfi selaku penasehat remaja. Yang mana Ustadz Lutfi? Hadir? Belum? Juga Ustadz Abdul Wadud selaku penasehat remaja. Yang mana Ustadz Abdul Wadud? Oke, juga pejabat kita yakni Haji Hashim Sofyan selaku RW 07. Yang mana? Ada Bapak, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat ya. Yang dipanggilnya nggak hadir-hadir gimana ini ya. Ya, kita doain biar sama-sama saling mendoakan antara muslim dan muslimah yang lainnya. Doa ya. Alhamdulillah syukur pada Allah karena di pagi cerah bagi berkah kita berkumpul silaturahim dalam rangka roadshow Indonesiaku ya. Kalau lu sudah bergabung lama bersama Prisma Atin, terima kasih untuk Mas Bagus dan kawan-kawan semuanya yang sangat konsen untuk bidang dakwah atau syiar Islam ya. Kita tidak hanya dari roadshow masjid ke masjid, tapi juga dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Jadi berbagi pengalaman, saling mengingatkan, karena itu wajib dalam Islam hukumnya, dalam Quran surat Al-Asr, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Insya Allah mudah-mudahan dari pertemuan kita ini ada sedikit yang kita ambil bermanfaat minimal untuk diri kita. Insya Allah maksimalnya umumnya untuk keluarga dan masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehat semua kabarnya adik-adik? Kakak-kakaknya sehat? Alhamdulillah. Kita mau ambil tema tentang apa ini? Mau tentang apa? Ada tentang berbakti kepada orang tua. Kemudian apa mau tentang pendidikan anak? Atau kita mau tentang bagaimana jihad kita pada zaman sekarang ini, ketika zaman Rasulullah jihadnya dengan senjata, maka untuk sekarang seperti apa? Mau tema tentang apa kakak? Paling tidak kita bicara, ada yang kita bahas di sini. Apa? Mau tentang berjihad? Sudah siap berjihad semuanya? Insya Allah siap berjihad ya. Oke, ini adik-adik semuanya suka nonton Kalulu nggak di acara Hafiz Indonesia? Suka bawa boneka ya. Bonekanya mati, tadi tidur dia belum bangunnya. Pokoknya nanti kalau ada yang hafal, baru nanti bonekanya keluar ya. Tutup dia datang, tapi harus hafal ya. Surat-surat pendeknya hafal nggak? Hafal nggak? Suka lihat ada 2013 anak kecil namanya Adi, umurnya 3 tahun naik ke panggung, hafalannya juz 30 hafal. Iya namanya Adi. Adi dapat berapa juz Adi? Ada lagi namanya Musa, umurnya 5 tahun 8 bulan, hafalannya sudah 30 juz. 2015 kemarin namanya Aulia, anak seorang petani TKI, tapi Masya Allah sudah hafal 4 juz. Ya, teman-teman di sini sudah hafal surat pendek sudah? Juz 30 sudah hafal? Boleh disambung ya? Boleh disambung ayatnya ya? Kenapa Pak Lulu? Karena kita kan mau bahas tentang Quran, kita mau bahas tentang hadis ya. Karena ketika bicara harus sesuai Quran dan hadis rujukan dasar kita. Ya sayangnya, kalau lu pengen tahu nih hafalannya, bisa nggak ya? Lanjut ya pinter ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, hebat tuh, bagus sekali. Alhamdulillah. Sekarang yang dewasanya untuk kakak-kakaknya disambung juga ya kakak ya. Kita tanding antara kakak dan adik-adik. Ya, adik-adiknya bisa loh hafal Quran surat Al-Kautsar. Kakak-kakaknya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Wa ka'san dihaqa. Alhamdulillah, walaupun suaranya agak pelan ya, tapi sudah hafal juz 30. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih jihad pada zaman sekarang ini, karena kita tahu ketika jihadnya Rasulullah adalah dengan senjata, jihad dengan fisik, tapi sekarang tidak. Ada yang dikatakan ghazwul fikri atau perang pemikiran. Ketika Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat selepas perang Badar, sahabat itu senang, bangga, ya Rasul kita menang perang Badar, selesai kita perang Badar, padahal kaum muslimin jumlahnya sedikit, kaum kafir Quraisy jumlahnya banyak. Apa jawaban Rasul? Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Jangan bangga, jangan senang dulu, kita selesai perang kecil menuju perang yang lebih besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Sekarang zaman ada nggak semua yang dikatakan kejahatan itu ada? Zaman sekarang ada ya, korupsi ada, maling ada, laki-laki agak-agak melambai ada, GGS, ganteng-ganteng sekong, contohnya gagah. Wah bang, sehat bang? Sehat. Masya Allah. Ada zaman sekarang? Ada. Ya Allah, semuanya sudah lengkap di zaman sekarang ini. Karenanya, yuk sama-sama kita berjihad. Insya Allah mudah-mudahan generasi kita bisa nantinya menghandle apa yang datang, tidak berupa yang namanya kalau kita lihat di Palestina itu perangnya bom. Ditembak, nggak salah mereka ditembak. Oh, ini bawa pisau, padahal pisaunya baru ditaruh di sana, orangnya sudah meninggal. Ya Allah, itu sahabat kita yang ada di Palestina, di Suriah, tanpa berdosa mereka banyak yang dibunuh. Tapi perang kita sekarang pun juga sedang berperang. Tapi perang apa? Ghazwul fikri, perang pemikiran. Jadi dijauhkan umat Islam dari yang namanya Al-Quran dan hadis dan sunnah. Contohnya apa kalau banyak nggak sekarang stasiun televisi yang menayangkan tentang musik? Ada banyak. Teman-teman lebih hafal Quran, sholawat, apa musik? Sholawat bisa? Coba kalau lu tes sholawat ya. Pokoknya sholawat sih. Nah, coba kalau sholawat semangat berarti ya. Siap. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firana. Iya tuh ada yang masih pegang jari begini-begini. Baca sholawatnya masih belum semangat. Coba kalau lagu hafal lagu. Bila memang harus nah apa? Sopo jarwo apa? Sopo jarwo? Ipin upin apa? Enggak katanya ya, padahal nonton terus itu cobaan kita udah jadi anak-anak dicekoki oleh yang namanya media-media yang semakin dahsyat. Jadi perang kita ini ada 4F namanya. Yang pertama food, makanan. Coba kalau lu mau tanya nih yang laki-laki yang hebat, yang soleh, yang ganteng, suka makan ongol-ongol apa pizza? Ongol-ongol apaan sih kan? Dia nggak tahu ongol-ongol. Lebih enak ongol-ongol apa ayam Kentucky? Kentucky. Dia lebih suka makan hotdog apa kredok? Lebih suka makan
apa perkedel? Perkedel, cakep. Ongol-ongol nggak tahu, ongol-ongol. Suka makan getuk ya, makan getuk apa makan nugget? Getuk yang mana getuk? Nugget katanya tuh. Ini makanan food, jadi lebih bangga anak-anak kita terhadap makanan barat. Padahal barat itu menaruh yang namanya investasi bisnis yang besar di Indonesia. Keuntungannya dipergunakannya untuk apa? Untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Palestina, di Suriah, dan di negara-negara lainnya. Jadi sayang sekali kalau kita sebagai umat muslim dan muslimah semuanya bangga ketika datang ke Starbucks, bangga ketika datang pizza makan di sana, McD makan di sana, ayam Kentucky, bangga seperti itu. Pakai jilbab, malu. Yang namanya kita memberikan keuntungan untuk dipergunakan melawan saudara kita sendiri. Nah, untuk bilang min. Kemudian juga suka beli martabak nggak di pinggir jalan? Suka, itu hati-hati karena kalau lu lihat di investigasi Trans ternyata ada namanya zat sitrun. Zat sitrun itu apa? Kalau lu zat sitrun itu berupa zat untuk bangunan. Jadi dipergunakan untuk bangunan, adonannya dipakai itu biar kenapa? Biar awet katanya. Terus juga kalau kita lihat saus, ada saus yang nempel, warnanya masih nempel. Oh, ternyata pakai pewarna, bukan pewarna makanan, tapi ternyata pewarna pakaian. Ini bisa terjadi apa kalau kita makan martabak yang mengandung sitrun, kemudian warna boras, formalin, otak kita jadi lola. Tahu lola nggak? Lemot, tahu lemot? Apa lemot? Lemah otak, jadi pikirnya lama, berpikirnya prosesnya lama, hafalin susah, masuk pelajaran susah. Kenapa? Karena dari gizinya pun juga tidak ada. Yang ada makanan yang mengandung zat aditif atau zat tambahan yang tidak bermanfaat. Kemudian juga ini pencernaan menjadi rusak karena terlalu banyak makan zat-zat aditif. Jadi hati-hati ya sayangnya, kalau makan permen lihat-lihat, ini bagus dah ya, mengandung apa aja ya. Takutnya nanti lebih banyak gula biangnya daripada gula pasirnya. Kalau enggak gula merahnya, lebih banyak gula biang. Tahu ya, yang rasanya kalau kita coba manis kok agak pahit-pahit. Ya Allah, kalau kebanyakan makan itu pun juga jadi tidak baik. Nah, untuk bilang min, saat itu yang pertama nih harus kita awasi food, yaitu makanan. Orang Jepang hebat-hebat loh, orang Cina juga dahsyat-dahsyat. Mereka buatnya tuh kalau misalnya kita pakai handphone Cina, orang Cina yang buat handphone. Kita pakai, waduh teknologi Jepang, kita beli mereka yang namanya, waduh apa nih, oh handphone Jepang, oh ini segala macam. Kita beli punya mereka, tapi mereka yang bikin. Oh kecil-kecil sudah bisa bikin handphone, sudah cerdas karena dari makanannya pun juga makan buah-buahan, sayuran. Kemudian tidak ada yang suka makan makanan yang mengandung zat aditif, makanan yang sampah, tahu sampah, makanan instan, makanan junk food, makanan sampah namanya. Ya, lebih enak mana gado-gado sama pizza? Gado-gado kita tahu cara buatnya, kredo, waduh sayur-sayuran enak kan, tapi kalau pizza kita nggak tahu. Ternyata adonannya ditambahin zat-zat aditif. Nah itu bilang min. Yang pertama food, yuk jaga kita perang dengan makanan banyak di sekeliling kita, kita saling mengingatkan. Insya Allah paling tidak mulai dari diri sendiri. Ya, jangan terlalu suka terhadap makanan barat, karena itu berarti kita mendukung untuk membunuh atau menyakiti saudara kita sendiri tanpa kita sadari. Food. Kedua apa? Fun, hiburan. Hiburan sekarang apa? Kalau hiburannya ada acara tuh, kalau pagi-pagi acara musik apa namanya sayang? Apa acara musik di RCTI? Dahsyat di SCTV. Itu hiburan bukan? Hiburan, banyak yang hadir di sana. Kalau lu pengen tanya cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasul? Kita nggak pernah ketemu Rasul, kita nggak pernah ngeliat Rasul, ngedengerin Rasul juga nggak pernah. Kok bisa sih kita cinta? Kenapa bisa cinta? Tahu nggak Aliando? Tahu Aliando? Aliando Syarif tahu? Tergantang tuh tahu? Suka sama Aliando? Suka kalau aku pernah ngeliat dia, aku ngeliat dia dulu di TV, ngedengerin suaranya juga bagus. Kalau oh
begitu, berarti memang susah menancapkan rasa cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah nggak kita lihat, Rasulullah nggak kita dengar, Rasulullah juga kita nggak hidup pada zaman Rasulullah. Tapi itulah yang menjadi tantangan kita untuk memperkenalkan Rasulullah terhadap anak-anak kita. Kenapa Ibu? Kadang kita lebih nyaman anak kita duduk depan TV, dia tenang, atau udah selesai. Padahal yang ditonton acara hiburan semuanya. Suka nonton acara Turki gak mamanya? Malam-malam suka lihat mama nonton TV. Manggilnya mama, ibu, emaknya apa tuh? Nya. Bukan nonton TV. Film India suka. Kayak sekarang ibu yang harus kita jaga, paling tidak kasih filter untuk anak-anak kita. Waktu dulu saya berbagi pengalaman, jadi ada fase Ali bin Abi Thalib dalam mendidik anak ini, kita masuk ke fase Ali bin Abi Thalib. La'ib waladaka sab'an wa atibhu sab'an wa sahibhu sab'an. 0 sampai 7 ajarkan anakmu dengan metode bermain. Saya lebih suka main petak umpet apa game? Anak kita lebih cenderung untuk menjadi anak yang pasif, bukan aktif. Zaman dulu saya masih ada yang namanya permainan ciplek, tahu ya? Nggak tahu ciplek? Ciplek tahu nggak? Kalau orang Betawi tahu nggak main ciplek? Petak umpet tahu? Terus main-main yang perempuan nih, main bongkar pasang, main bongkar pasang kita melatih untuk bahasa bicara, kan begitu? Gitu kan? Kita main gangsing, macam-macam permainannya itu adalah permainan bentuknya motorik kasar, jadi fisik. Tapi kalau sekarang anak-anak lebih aman, nyaman. Saya main apa? Game online. Lu punya nggak game ini? Gua punya dong, gua bagus banget begitu. Itu tantangan kita sekarang, Bunda. Namanya hiburan, ya. Jadi coba untuk bisa anak-anak ketika fase 0 sampai 7 bermain, ya lebih baik benar-benar bermain. Lebih kepada permainan yang motorik kasar. Kalaupun motorik halus, kita ajarkan untuk menggunting, melipat, itu. Jadi jangan pasif. Anak-anak jangan hanya duduk diam kemudian bermain game online. Ya, jadi nggak ada geraknya ngajarin anak, jadi males. Sedangkan yang membuat game online sendiri pun juga tidak menganjurkan anaknya untuk bermain game online. Jadi lebih baik anak-anak, yuk masa bermainlah sebagainya anak-anak biasa untuk bisa dia mendapatkan kreativitas dari bermainnya. Ya. 7 sampai 14 namanya metode pendisiplinan. Mama ini suka jadwalin gak sayang? Nggak ada, ini sayang sekali. Oh, kelas berapa Pinter? Kelas 6, padahal kelas 6. Kalau lu dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah mulai ada penjadwalan, divisualisasikan. Apa itu divisualisasikan? Ditulis. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada penjadwalan. Ya. Ini peran kita. Kalau lu tidak membahas hanya sebatas brab, tapi masuk ke metodenya untuk para bunda semuanya. Tolong usia SD dijadwal. Bangun tidur, wudhu, sholat subuh, habis itu beresin kamar, mandi, makan. Habis itu siap sekolah, misalnya kalau sekolahnya pagi, pulang sekolah, ganti baju, tidur siang, main. Nah itu udah terjadwal semuanya. Itu fase yang seharusnya dimiliki oleh anak. Jangan sampai anak hilang fase tersebut. Namanya fase pendisiplinan atau fase penjadwalan usia 7 sampai 14, usia SD. Kalau hilang gimana kalau karena kejadian ada seorang ibu yang datang, kalau ini maaf anak saya tuh waktu SD rajin ya, tapi kalau udah SMP dia males ngajinya, males sholatnya. Ibu nggak melewati tahapan yang bermain, kemudian yang kedua juga nggak ada penjadwalan. Jadi tahu-taunya protes di usia anak sudah remaja, padahal ibu sendiri yang harusnya memanage. Karena kenapa? Inilah pentingnya sabda Rasul mengatakan al-ummatu rasatul ula. Ibu adalah pendidik yang utama. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Betapa besarnya peran ibu karena mendidik anaknya 24 jam mulai dari
kehamilan, kemudian lahir, sampai nanti usia TK, usia SD, terus ibu yang paling berperan. Karena kenapa? Tugasnya ayah adalah mencari nafkah yang halal, yang thayyib, nanti agar anak-anaknya pun juga menjadi anak yang soleh. Ya, itu yang kedua maksudnya. Yang ketiga apa kalau untuk menangkis hiburan? Yakni yang ketiga 14 sampai 21 masa bersahabat dengan anak. Usia SMP tunjuk tangan sayang, siapa yang SMP? SMA, yang SMA sayang tunjuk tangan aja. Yang SMA, alhamdulillah. Jadi hati-hati, ini masa pencarian jati diri. Ya, kalau misalnya kurang-kurangnya fokus orang tua mengajarkan anak, memasi anak, akan bablas. Ya, ada yang namanya budaya malming atau malming. Malam minggu, ya, malam minggu didatengin, itu kayak gimana sih kok ada seperti itu? Oh, karena orang tua itu membiarkan anaknya, khawatirnya nanti boleh berzina. Oh iya, aduh, mulai dari naik motor berdua segala macam, aduh, sampai akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena keteledoran orang tua, nggak ada pengawasan, ya. Itu di usia-usia SMP, SMA nih, hati-hati mencari jati diri. Orang tua harus menjadi teman buat anak, mendengarkan pendengar yang baik, bicara yang baik. Ini bukan lagi di jadwal, usianya udah lewat di jadwal. Jangan bilang ke anak, kamu sholat, kamu jadwalnya emang sekarang sholat. Gak bisa seperti itu. Anak gak suka diceramahin. Udah lewat metode ceramah, udah lewat metode pendisiplinan. Yang ada bagaimana orang tua menjadi close friend, best friend, near friend, teman dekat untuk anak. Itu ada di usia SMP, SMA. Jadi jangan sampai fase kita terlewatkan, kita nyesel kok dia bisa membantah seperti ini. Ibu tugasnya kemana saat ada di usia anak, kemudian usia SD, usia SMP. Itu harus kita sesuaikan. Ada metodenya dalam Islam, namanya fase Ali bin Abi Thalib dan fase Ibnu Sina. Fase Ali bin Abi Thalib, la'ib waladaka sab'an wa atimhu sab'an wa sahibhu sab'an. 0 sampai 7 ajarkan lewat bermain, 7 sampai 14 pendisiplinan atau penjadwalan, 14 sampai 21 bersahabat dengan anak. Insya Allah. Itu yang pertama, food. Yang kedua, fun. Yang ketiga apa? Kalau fashion. Ini jihad kita dengan gaya busana. Gaya busana. Jangan sampai sekarang, waduh, pakai celananya di sini pendek, set. Yang satu lagi panjang. Wah. Ada lagi pakai celana jeans, ini bolong. Ini bolong, ini bolong. Ada yang kayak begitu? Ada lagi yang pakai gelang jarum pentul semuanya. Nih, di sini pakai nih lidahnya keluar, gitu kan? Di sini ada jarum pentul nempel di lidahnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ini laki-laki pakai anting nih, bolong di sini gede. Atau kayak gitu. Jangan ikut kayak begitu. Itu namanya budaya barat, budaya jahiliyah. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum gayanya kayak begitu, maka sama seperti kaum tersebut. Kalau lu sebenarnya kalau busana Islam seperti apa sih? Kalau lu cakep, ganteng kayak begini, busananya pakai baju koko, tertutup auratnya, yang ibu-ibunya juga alhamdulillah. Insya Allah. Bajunya jangan yang ketat, jangan yang ketat di sini bentuk badan. Waduh. Ada lagi yang transparan, ada lagi yang pakai celana modelnya ibu-ibu nih, celana dulu modelnya cut bray, atas ngecut bawah ngebray. Zaman saya bray mambo, atasnya ngebray bawahnya ngebray. Zaman sekarang celananya cut, atasnya ngecut bawahnya ngecut, namanya celana pensil, celana legging. Ada yang pakai? Ayo kita periksa antu-antu. Buat daleman, kalau lu nggak apa-apa buat daleman, cuman jangan sampai buat luaran. Jadi ibu bilang sama anak-anak ibu, sayang jangan pakai kayak begitu celananya, sama aja kelihatan auratnya, transparan. Ya bu ya, diajarin anak-anak kita, apalagi ketika sudah balik. Sudah balik, tandanya apa kalau wanita balik?
menstruasi, datang tuh si jago merah PMS ya. Oh laki-laki mimpi ulang balik namanya. Ya. Itu berarti sudah balik. Perempuan wajib hukumnya menutup aurat, jaga ya, insya Allah ya. Jangan lihat di TV fashionnya macam-macam, kalau yang nggak bagus tinggalkan, karena yang itu pengaruh TV lebih besar buat anak-anak, karena anak-anak senang meniru. Jadi ibu hati-hati, jangan santai aja lihat anak nonton TV antar depan, ternyata dia pengen beli baju. Waduh, baju ala Saskia Gotik beli. Mama beli baju Mas Saskia Gotik, lu Mas Saskia yang pakai putih kulitnya, makan belang, gimana jadinya? Itu makanya hati-hati. Jangan sampai anak-anak kita bebas untuk bisa memilih baju yang dia suka, ya, tanpa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Food, fun, fashion, terakhir film. Film apa kalau lu film sekarang barat masuk film-filmnya ke Indonesia? Film bukan barat doang, film barat sekarang masuk lagi, Turki masuk ke Indonesia. Sampai datang orang-orang itu, elit, kahraman, toprak di Indonesia biasanya lewat-lewat, sekarang udah datang topraknya. Toprak Bang, cabenya 2 ya, yang pedes ya. Sekarang bisa ditonton itu toprak ya. Anak-anak hafal, ibu-ibu masya Allah, hati-hati. Ibu ini model. Ibu ada nggak yang bilang ibu model? Ibu model buat anak. Tahu yang model-model tuh, model-model busana ya, dia jalan di atas catwalk ya. Catwalk, namanya catwalk. Itu orang kalau ngeliat baju, wah bagus nih, yang pakai model. Ibu juga model buat anak-anak. Dalam Islam dikatakan al-ummah madrasatul ula, ibu adalah pendidik yang pertama. Jadi ibu dijadiin contoh buat anak. Tuh. Makanya busananya dilihat, bahasanya dilihat, ya Allah. Filmnya ibu tonton apa, anak ikut. Mak nonton apa, mak nonton toprak, lu duduk sini dia. Besoknya kompak nonton berdua. Ayo sayang, anakku duduk sini, aku lagi duduk sini. Marilah kita nonton dengan membaca basmalah. Kita baca bismillah. Filmnya film Mahabharata. Sah. Ya Allah. Jangan hati-hati begitu, masya Allah. Banyak seperti itu yang ada. Ini kompak dalam hal maksiat atau tidak maksiat, tapi hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Dari keutamaan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ya, yang nggak manfaat kita tinggalin. Kalau lu emang gimana sih Kak? Emang ada yang manfaat, ada enggak? Ada. Di dalam hati kita ada 2 nih yang ngajak nih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada 2 nih yang ngajak bisikan. Satu ngajak yang baik, satu ngajak yang buruk. Kalau dia ikut yang baik beruntung. Tapi kalau dia ikut yang buruk, wah cemen tuh orang. Misalnya begini, lagi makan. Makan, baca doa dulu, baca doa. Udah itu makan, gak usah baca doa, santai aja men. Udah makan aja men. Begitu. Kira-kira mau makan baca doa apa enggak? Kan begitu, ada 2 pilihannya. Ibu misalnya, Bu, sini Bu. Kenapa? Kita lagi beli semur jengkol, ada yang manggil. Bu, tahu gak sih Bu, itu Bu ada gosip. Itu gosip begini. Ibu yang handle, maaf. Tapi ini gosipnya baru Bu. Apaan ya? Sama aja. Kalau mau langsung maaf ya, enggak saya nggak mau. Ada 2 nih, mau diikutin apa enggak? Gitu. Kalau lu bisa nggak kita ambil di tengah-tengah? Nggak bisa. Misalnya di dalam nih, habis sholat maghrib. Dulu kalau lu habis sholat maghrib, yang ada hafalan surat wajib dihafal itu An-Naba, kemudian ada lagi Al-Muluk waktu kalau usianya, ya. Al-Naba, Al-Muluk, Ar-Rahman tuh surat-surat yang panjang, yang pendek kita ngikut gitu. Wajib tuh habis maghrib, ibu kalau udah siap, kalau enggak taruh fotokopian Quran Al-Muluk
di bawah plastik buat tempat makan ya, ada meja deh situ. Jadi kalau kita makan kita lihat, ditempel lagi di tembok, masya Allah, kayak begitu. Visualisasikan biar anak bisa cepat hafal, ya. Jadi ketika kita lihat anak-anak mudah untuk menghafal Al-Quran, coba untuk bisa ngaji, terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ngaji habis maghrib ngaji, udah nonton TV aja film Sopo Jarwo, Pinupin gitu kan. Maunya yang mana tuh? Bisa nggak ngaji sambil nonton? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lihat film nggak bisa. Gak konsen, pasti pilihnya satu, mau yang mana, nggak bisa itu dua, gitu kan? Ibu gosip apa mengaji, begitu pilihannya. Maka iya ada yang gosip, marilah kita gosip dengan membaca basmalah, kan? Pilihnya cuma satu, mau yang mana, tinggal hati kita miliknya, mau yang keburukan apa yang kebaikan, ya? Ini hati-hati film kita jaga anak-anak kita. Food, fun, fashion, film, ya, tinggal pilih mau yang mana, itu jihad kita. Kemudian juga hati-hati sayang kalau nonton TV, ibu-ibu juga hati-hati sekali dari film. Sekarang banyak bahasa anak yang ditiru, ya. Kemarin ada kasus nih, siapa tuh yang goyang itik, siapa ya? Udah mati ya, macam-macam goyang, siapa yang mesti disebutin nih? Goyang itik. Itu bermasalah, kenapa? Karena bercandanya keterlaluan. Sebelumnya juga ada artis-artis yang lain seperti itu. Jadi mengatasnamakan suku, bahkan negara, lambangnya dimain-mainin sampai akhirnya terhukum. Itu kan gak bagus begitu, ya? Jadi hati-hati jaga nih omongan, bicara kita. Jangan ikut-ikutin yang di TV, khawatir nanti diikutin, ya. Kemudian misalnya ada lagi omongan, ayo kita sholat subuh berjamaah. Kita mah lo aja kali gua enggak tuh. Dari mana itu? Dari mana? Dari TV dapatnya. Itu kan anak nggak bisa yang namanya disaring langsung masuk, diterapkan, masuk diterapkan begitu. Jadi hati-hati, ibu yang bertugas penting, ibu yang berperan penting. Ada 3 nih yang tugas penting nih untuk mengajar dan mendidik anak sukses. Enggaknya 3. Yang pertama al-bait, rumah. 24 jam anak lebih banyak di rumah, ibu yang urus, bapak juga yang urus, ada peran ayah, peran ibu. Kenapa bisa terjadi LGBT? Karena peran ayah nggak ada di sini. Jadi ayah bisanya marah-marah sama anak, pulang kerja nggak ngajak main anak, kemudian jadi susah, nggak ada dia dapat sosok laki-laki di sana. Ya, itu paling penting identitas anak saya. Kamu ini laki-laki ikut kegiatan yang memang fisik sifatnya. Sama siapa kalau fisik seperti itu? Sama ayah. Yuk main yang namanya kita sepeda. Yuk kita main bola. Seperti itu permainannya. Jadi jangan sama ibu, lembut jadinya. Ya. Kemudian kalau perempuan sama siapa? Baru sama ibunya. Ada sosok di sini. Peran penting orang tua biar terhindar anak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau melenceng. Itu hanya ada di masa kaum Nabi Lut. Dan Allah benar-benar murka terhadap kaum tersebut sampai akhirnya diberikan azab yang dahsyat. Gak ada tuh kalau kita misalnya, satu di Indonesia, ada yang lagi traveling keluar, tetap itu batunya Allah lemparkan juga untuk nih, mana nih? Di sana walaupun dia lagi ziarah, lagi traveling, tetap itu kena batunya. Ya, jadi tetap ada namanya. Bahkan musnah semuanya, kaum Nabi Lut hancur, habis semuanya. Sekarang udah muncul lagi. Namanya akhir zaman. Yuk sama-sama kita berjihad untuk bisa menjaga anak-anak kita, insya Allah. Itu saja dari kalau mudah-mudahan bermanfaat. Makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah. Yuk kita tingkatkan iman Islam kita. Sayang belajar lagi ngaji ya pinter ya. Orang tuanya jangan cuma aman, ngajinya juga udah dah di sekolah. Enggak, lingkungan juga kita jaga. Plus paling penting adalah di rumah, insya Allah. Itu saja dari kalau mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nonton Hafiz Indonesia Ramadan ya. Insya Allah nonton tuh Hafiz Indonesia, hafalannya bagus. Kalau lu mana bonekanya? Ada yang menghafalan satu orang dapat deh nanti bonekanya keluar. Ada yang berani hafalan siapa? Gaduh-gaduh dimakan Bang Mamat. Aku mau bodo amat, males gitu. Ada yang berani? Malu
Surat yang pendek ya, surat An-Naba. Panjangan, kalau lu panjangan, lu pendekin lagi. Al-Insyirah, Alam Nasroh apa? Aduh, bocah kira lagu, ayo aja disautin, kira surat masih milih-milih ya. Apa enggak? Al-Insyirah, Alam Nasroh. Apa? Nah, keluarin nih bonekanya nih, kalau apa? Ya udah satu lagi nih. Pilihan terakhir ya. Azalzalah apa? Kalau yang pendek kalau lu kul apa itu mah 3 tahun juga harus ada apa itu kul 3 kul wahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sudah harus apa? Ini mah kelas 6, kelas 4 nambah hafalannya azalzalah. Apa enggak? Azilzal idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa enggak? Kalau kasih kesempatan, kalau nggak bisa tunjuk tangan aja ya. Tunjuk tangan, lambaikan tangan di kamera. Ya, berarti nggak ada gitu ya. Siap, itu sampai 3 nih. Kalau nggak ada berarti nggak keluar bonekanya. Waduh, kalau susah amat keluarin boneka, iya harus ada ini dong. Ina mau keluar kalau bisa dihafal. Itu sampai 3 ya. 1 2 berapa? Ini bocah mau apa nih? Azalzalah, gampang azalzalah. Al-Insyirah, boleh Al-Insyirah sini maju Pak. Ya Al-Insyirah sini saya maju. Terus maju dia. Jadi, terang. Ya, ha'an nazar. Laisal fata ma yaqulu kana abi walakin al-fata ma yaqulu ha'an nazar. Jadi anak yang sukses, yang hebat bukan dia bilang, "Woi, bapak saya mah nih tentara, bapak saya jenderal." Udah nggak banggain bapaknya, nggak dibanggain ke bapaknya, tapi dia banggain dirinya sendiri. Nih, inilah saya, berani ya. Ya, tuh anak yang hebat, anak yang berani, dia bilang, "Inilah saya." Bukan bilang, "Udah aja tuh kalau dua aja." Ya, ini saya mau maju, Al-Insyirah boleh. Bocah susah banget sama dia disuruh maju ke depan. Iya. Ayo. Kalau ada boneka, mau keluar mau yang apa? Lagi jangan tunjuk. Kayak ini dua bocah yang namanya. Ntar ada keluar dan tadi nonton habis Indonesia ya. Nonton aja. Wah, bukan ya biar begini aja ya. Ayo maju, siapa mau maju? Ntar nyesel lo mau ngigo, ntar coba tadi mau maju ya gitu. Hah? Mau tapi malu. Itu, ayo sini. Tunjuk tangan saya kan dulu sini. Bangun, Be. Dulu ya, kalau kalian nggak mau nih, kalau ayo maju gitu sama ibu kalau ada yang punya pensil tajam nggak punya, ayo maju tuh. Malu bocah mah. Udah ya, nggak usah keluarin boneka ya. Insya Allah mudah-mudahan mereka semuanya nonton Hafiz Indonesia ya. Insya Allah bunda semuanya juga kakak-kakak semuanya di sini kita mampu berjihad minimal yang tadi dijelaskan. Food, fun, fashion, dan film. Ibda binafsik mulai dari diri kita sendiri. Itu saja karena ada banyak kakak-kakak yang lain, ada Kak Dude, ada Kak Azhari, ada juga Kak Syifa yang akan memberikan pengalamannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka pertanyaan. Ada berapa nih pertanyaan nih? 1 atau 2 ya. Insya Allah yang bertanya mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang nanti bermanfaat juga untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oh iya, saya minta dibacain Ummul Quran suratul Fatihah ya. Dari kakak-kakak semuanya, bunda semuanya. Saya sedang tahap membangun pesantren lansia, namanya Husnul Khotimah ya. Karena saya tanya sama ibu saya, "Ibu maunya apa Bu?" Ibu saya jawabannya singkat banget, mau dibangunin pesantren lansia. Singkat tapi gede banget ya. Masya Allah, Karena kenapa ibu saya kadang sering banget, ibu kita, bukan ibu saya aja, ibu kita sering nanya ya waktu kecil,
maunya apa sayang, kamu mau apa begitu ya, tanya mulu ya Allah gitu kan. Masa ya kita sebagai anak gak pernah bertanya mau ibunya apa. Akhirnya saya tanya, jawabannya mau bangun pesantren lansia. Alhamdulillah sudah 1 tahun. Itu hari Jumat, setiap hari Jumat nenek-nenek atau lansia ngaji di rumah, tapi belum ada tempat. Alhamdulillah sekarang prosesnya sudah 4 bulan berjalan, dibangun pesantren lansia sudah 2 lantai, ada 2 lantai. Itu hasil dari tabungan dari teman-teman yang bantu. Bismillah akhirnya berjalan. Insya Allah akan diresmikan yayasan namanya Fahmil Quran tanggal 3 April ya, 3 April 2016. Jadi saya minta doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, insya Allah bermanfaat untuk umat. Saya minta bacain surah Al-Fatihah, Reto ya, bacain surat Al-Fatihah, mudah-mudahan berkah semuanya, buat kita juga umur kita berkah semuanya. Ala hati niyah wa ala niyati sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa syai'illah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Ipin-ipin makan sambal terasi. Kalau ucapin terima kasih. Ipin-ipin bermain galah, maafin kalau waktunya salah. Mau penting makan po izin, salah-salah kate, maafin aja. Po atuh menari di atas papan, maafin kantor sampai kapan. Di maghrib ya, makan rokok anak-anak ngepor banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masuk sesi sharing tanya jawab pada pagi hari ini. Yang mau bertanya silakan kepada Ustazah dulu, mumpung orangnya ada lagi di sini ya. Mungkin saja mau minum dulu saja, boleh silakan. Yang bertanya dapat umroh Kak. Dapat umroh boleh ya. Brosurnya ya, jika mampu. Kalau mampu. Iya, sambil nunggu teman duta kita yang kedua, Mas Dudi Arino sedang dalam perjalanan ke sini. Dia bilang kurang lebih 15 menit. Silakan manfaat waktunya nanya ke Ustazah dulu. Siapa mau nanya? Angkat tangan. Ayo Mbak, silakan Mbak, pakai mic-nya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Ustazah dulu mau bertanya, ini sebenarnya kan yang terjadi ya di kehidupan sekarang ya, tadi kan ada 4 ya, ada food, fun, fashion, dan film. Tapi pada kenyataannya itu kan tidak semudah yang kita bicarakan ya. Misalnya dari food, untuk menjaga makanan sendiri untuk anak-anak SD sekarang kebanyakan diracuni dari makanan-makanan yang ada di sekitar SD itu, gitu kan. Kayak makanan-makanan yang mungkin ya para pedagang itu kan mencari keuntungan tersendiri, dibuat unik tapi isinya itu racun gitu ya untuk anak-anak. Itu bagaimana untuk menjaga itu kepada anak-anak juga untuk melindunginya dari hal itu. Untuk fun sendiri, hal fun ya, untuk kan harusnya dari keluarga sendiri, dari orang tua gitu. Nah kebanyakan sekarang orang tua itu menyuruh misalnya kamu belajar, tapi dianya sendiri nonton TV gitu, sehingga anaknya bukannya belajar tapi malah ikutan nonton TV. Nah itu gimana cara menerapkannya gitu. Kemudian di fashion, gimana cara kita buat mengajarkan anak-anak remaja untuk menggunakan pakaian yang syar'i gitu. Sementara di televisinya sendiri model-modelnya itu menggunakan pakaian yang ibaratnya membuat mereka itu tertarik gitu ya, tapi tidak syar'i seperti itu. Kemudian di dalam film itu sekarang banyak juga tontonan yang emang tidak bermanfaat ya. Di salah satu stasiun TV juga banyak juga film-film yang misalnya India seperti itu. Mungkin di negaranya film-film itu tidak laku gitu, makanya dijual ke Indonesia dan warga Indonesia itu tertarik dengan film itu karena pemerannya itu cantik, ganteng, seperti itu, sehingga digemari oleh sama masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itu bagaimana cara melindunginya dan menjaga itu seperti
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa namanya? Eca. Cantik. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan cantik outernya, cantik juga innernya ya. Outer beauty dan inner beauty insyaallah ya. Oke, pertanyaannya tadi bagus sekali. Jadi 4 poin. Nah, intinya bagaimana menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan dari 4 poin tersebut. Yang pertama dari food. Food ini gimana kalau sedangkan kalau kita di SD ya, suka kan ada telur-teloran ya, yang jual telur, terus yang jual basreng, tahu ya? Nah, itu suka makan itu, cilok, itu suka. Itu padahal di lingkungan. Nah ini maksudnya adalah di bait madrasah al-bidah. Jadi ada yang namanya faktor rumah, kemudian sekolah, kemudian lingkungan. Jadi lingkungan sekolah yang mendukung untuk bisa jualan di pinggir seperti itu. Bagaimana kalau nggak mungkin juga sih kalau misalnya kita tahu-tahunya bilang, bang, pergi bang, kayak gitu. Bagus juga jadi rezeki di sini gitu kan. Paling tidak dari orang tuanya sendiri. Dulu tuh ada namanya kalau misalnya dari TK itu ada bawa bekal dari rumah. Ya, itu lebih aman tuh, orang tua lebih tahu. Oh kita bikin sayur nih, gitu kan, sayur bayam. Kita bikin sayur sop, kemudian pakai ayam, pakai telur. Kalau enggak nasi goreng aja, nggak pakai mecin ya ibu ya, jangan pakai mecin. Biar rasanya aja pakai garam kalau enggak ya. Nah, kemudian makan makanan itu bekal dari rumah itu lebih aman buat anak. Ya, jadi jangan sampai kita berusaha untuk bisa gimana ya, handle anak-anak kita terjauh dari food, tapi kitanya nggak ada usaha. Please ibu tolong diusahakan anak lebih aman membawa bekal dari rumah. Kan sekarang ada, kalau ibu suka lihat di internet ya, walaupun anak nggak suka makan buah-buahan, sayur-sayuran, tapi ketika dilihat bentuknya unik, lucu, itu anak pasti suka. Ada tuh sekarang tuh, jadi buah-buahan dijadiin kayak kelinci, terus udah gitu paketannya ada, malah paketan menu yang sehat ada kayaknya saya lihat. Itu bisa dibeli. Ya Allah, yang namanya buat anak apa sih yang nggak kita kasih? Walaupun mahal tapi sehat itu lebih baik daripada jajanan di pinggir jalan. Kalau kayak begitu anak ngerti, sayang ini buat kesehatan, pinter, jajan kasih sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau perlu kita ajarin jajan sedikit itu, setengahnya kita tabung. Wah, anak juga jadi, ya udah deh kalau gitu mendingan bawa aja di rumah, lihat minumnya susu, kemudian ada air putih, daripada beli sirup yang memang zat warnanya bukannya asli tapi warna pakaian ya. Nah, untuk bilang min zalim. Kemudian kita usulkan juga di sekolah, ada namanya sekolah, ada dulu D2 PGTK di Nurul Fikri, samping sebelah tuh ada SDIT Nurul Fikri. Di situ jualan abang-abang pinggir jalan nggak ada. Yang ada apa? Kantin sekolah, khusus kantin sekolah. Jadi kalaupun ada ibu-ibu yang punya jualan di rumah, bisa buat yang namanya kue segala macam, ditaruh di kantin sekolah, nanti ada keuntungan berapa persen untuk sekolah, untuk kas sekolah. Jadi itu lebih aman, lebih sehat. Anak-anak juga kalau kita lihat makanannya, oh cikinya ternyata nggak ciki yang di pasaran, dia buat kemasannya sendiri, khusus singkong, dia buat keripik singkong sendiri, nggak pakai mecin segala macam. Jadi lebih aman. Coba untuk, walaupun memang usahanya berat, susah di awal, tapi itu terjaga kesehatan anak. Buah-buahan, jusnya juga nikmat, enak, sehat, daripada di luar yang memang tidak tahu kita kualitas jusnya seperti apa. Ya, paling tidak yuk sama-sama ciptakan dari diri sendiri, bawa bekal untuk anak. Ya, itu strateginya. Yang kedua, bilang ke sekolah, ibu tolong dong diadakan, misalnya komite sekolah nih, macam orang tua murid kumpul, tolong dong diadakan kantin sekolah yang nantinya itu hanya ada di dalam kantin dan pintu gerbangnya juga ditutup sekolah. Jadi ketika keluar main dia nggak mau kemana-mana enggak, yang ada kantin sekolah itu aja. Ya, jadi kita jaga anak-anak kita agar makan makanan yang sehat. Karena pedagang-pedagang pun juga pengen untung, jadi banyak zat aditif, ya udah halal aja lah, yang penting untung, kan begitu. Kita nggak pengen seperti itu, yang penting sehat anak-anak kita. Ya, itu usaha kita mulai dari rumah, kemudian kita coba ke sekolah. Karena lingkungan nanti pun juga berefek dari dua tugas ini, dua strategi ini. Insya Allah ya, insya Allah paling tidak bekal itu dulu. Kita mulai anak-anak kita bawa bekal dari rumah. Ya. Kemudian yang kedua, food fun, hiburan.
Hiburan sekarang banyak juga hiburan-hiburan yang memang dari luar segala macam seperti apa gitu. Kita nyambung dari hiburan kemudian ke film, berarti ya, hiburan ke film. Saya kuliah di sinematografi, ya, sinematografi. Awalnya pengennya karena pengen seperti Rudi Sudjarwo, Nia Dinata, Riri Riza, tapi beda genrenya, filmnya pengen film-film membuat film syar'i, ya, film-film yang memang Islam nih, kita ngangkat Islam seperti apa gitu. Jadi paling tidak yuk sama-sama kita punya keinginan untuk bisa memperbaharui film-film yang ada sekarang ketika tidak Islami. Ayo dong mulai dari diri sendiri untuk bisa membuat film itu. Sekarang banyak kok komunitas anak-anak remaja yang bikin film. Ada ya, Helmi Tiana Rosa itu mengumpulkan dana untuk bisa membuat film. Ya enggak? Ada lagi Asma Nadia, dari mulai dia menulis sampai akhirnya dia pun juga bisa gabung di Cinema Art kalau nggak salah. Pokoknya ala punya Punjabi gitu ya. Nah dia gabung di situ, tapi filmnya tetap ada yang namanya mengandung film-film yang Islami, gitu kan? Dalam artian apa? Yuk sama-sama mulai dari kreativitas sendiri aja dulu. Ketika kita suka buat film, ya udah gabung di komunitas film. Kalau nggak kita sekolah film, apapun juga itu butuh duit. Saya kursus kuliah itu pun juga butuh duit, nggak ada yang gratis. Nggak bisa kita hanya gampang begini-begini, enggak. Tapi maaf sekali, memang semuanya adalah hukum dari Allah. Ketika teman-teman saya sudah bergelut semuanya di dunia pertelevisian, perfilman, saya justru bukan ada di belakang layar, yang ada malah di depan layar. Dan itu menjadi satu poin tersendiri untuk bisa menyampaikan yang bagus, gitu kan? Misalnya saya ada di film kemarin Pesantren Rock and Roll, itu ceritanya banyak anak pacaran. Kenapa begitu? Kita bukan produsernya, karena yang punya film pun juga ibaratnya bukan non-muslim. Mereka punya anak Punjabi. Kemudian mereka juga pengen ngeraup keuntungan. Walaupun negara Indonesia mayoritas muslim, tapi ternyata keislamannya, maaf, masih suka tuh nonton film-film yang pacaran, rating pacaran tinggi deh. Makanya kita taruh slip di situ. Nah, anak muda di pasaran yang masuk set dakwah walaupun sedikit, tapi ada di situ. Itu susah. Kita cuma bisa nge-handle dari situ. Paling tidak ada gerakan kita. Haji, belajar ngaji. Ada juga filmnya pacaran. Karena kenapa kita nggak bisa langsung Pak produser ini bukan begini, ini stop aja begini. Ternyata yang nonton banyak orang muslim. Terus gimana cara kita? Oleh nggak masuk deh sedikit di 2 menit aja buat nyampein dakwah. Masa iya semuanya pacaran kan begitu? Bermula juga ternyata dari warganya yang memang suka film genre seperti itu. Kenapa coba lihat Indonesia punya dangdut akademi nilainya tinggi? Orang mayoritas muslim yang nonton. Jadi maaf, ini jadi yang pemiliknya, yang punya uangnya, produsernya, yang punya pertelevisian, mereka adalah orang-orang non-muslim. Itu gerakan mereka. Tapi kalau nggak ada orang Islam yang nyangkut sedikit di sana, habis sudah. Paling tidak saya nyampe di sana, sedikit aja ya Allah, ini yang suka juga orang-orang muslim, anak-anak remaja muslim. Tapi kalau kita nggak mau gerak sama sekali, habis sudah. Yang ada ceritanya, oh begini ya boleh ya pacaran segala macam. Oh habis dari ada aksi, kemudian reaksi, kita masuk ke reaksinya. Oh nggak boleh kayak begitu. Gitu. Paling tidak mulai dari diri sendiri. Kita bikin komunitas film. Anak-anak banyak sekarang komunitas film, mereka bikin film-film Islami. Ya, begitupun juga ada ada yang namanya meminta dana. Itu ada gerakan Maryam tuh. Kalau misalnya suka buka internet, ada gerakan Maryam, itu dananya nggak tahu foundationnya apa, yayasannya apa segala macam. Mereka gembar-gembor dengan tayangan televisi, dengan tayangan berapa detik, berapa second, itu bagus. Dia buat sedemikian mungkin dia bagus, padahal nggak jelas itu. Kita yang benar-benar punya yayasan susah seperti itu. Kenapa? Karena tenaga ahlinya nggak ada buat bisa meracik, meramu. Ibarat kata ada yang namanya makanan yang tidak berkualitas disajikan dengan kemasan yang bagus, suka semuanya. Tapi ini ada yang makanan berkualitas, tapi kita nggak tahu penyajiannya gimana. Yang ada orang nggak suka. Lebih pilih mana coba? Orang lebih pilih yang, waduh kemasannya bagus nih. Nah itulah kita sedang dihadapkan pada kemasan yang bagus, tapi tanpa kualitas. Makanya kita tumbuhkan untuk bisa punya SDM yang tidak hanya hasilnya bagus, tapi juga kemasannya bagus. Insya Allah. Ya, mulai dari diri sendiri. Saya nggak bisa ya namanya cuma bilang, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu TV bukan punya non-muslim, punya muslim, punya non-muslim. Coba lihat di Brunei Darussalam nggak ada acara infotainment, nggak ada. Infotainment nggak ada. Makanya namanya Fahrul Razi sama Rina Nose itu nggak laku di sana. Tapi ketika mereka balik ke Indonesia, Indonesia ngangkat mereka dengan infotainment. Tinggi semua ratingnya. Berarti Indonesia masih suka
gosip. Siapa yang kerja di dalamnya? Orang-orang muslim. Yang nonton siapa? Mayoritas muslim. Tapi dari sana semuanya ini ada yang namanya non-muslim yang punya strategi dahsyat. Yuk jauhin dari Quran dan Sunnah. Gitu. Lebih suka sibuknya gosip. Jadi mulai dari mana sendiri? Kita yang bisa handle dari keluarga paling tidak, ya. Food, fun, fashion, film. Jadi orang tuanya juga mudah-mudahan punya waktu sendiri untuk bisa bersama dengan anak, berkomunikasi dibanding dengan nonton TV. Maaf, di sini orang tuanya suka ikut acara kajian parenting nggak? Ada kajian parenting ke keluarga dalam Islam seperti apa? Ada. Kalau nggak tahu ya itu fatalnya akibatnya, ya. Jadinya harus ada juga kita buat kajian-kajian seperti itu biar tambah keilmuan kita, insya Allah. Kemudian dari segi food, fun, fashion, tadi belum apa saya? Fashion ya, gaya busananya. Gaya busananya seperti apa? Anak jangan sampai dibikin bosan ketika usia TK diwajibkan pakai kerudung. Selamat datang Kak Dunia, hidup sekutu angkat-angkat, ganteng banget ya. Ibu apa yang nggak pesan semuanya ya? Bu, sini bu. Biar jangan ganteng lagi, nggak pesan cukup sekali bu tatapannya set. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, zikiran setengah jam habis dengan pesan ya. Sembilan kita sekali aja bentar set. Alhamdulillah. Masya Allah, takutnya ntar yang disampaikan ini nggak masuk, yang dilihatin orang nih dulu ya. Iya kayak begitu kan. Aneh pernah dengar jamaah tuh namanya Ustaz Al-Hamsi. Waduh, hidungnya mancung kan, ganteng. Pokoknya kalau kita bilang, oh ya Allah, kalau kita mancungnya al bawah, dia al atas gitu. Jamaah satu ngadu, ini dulu ganteng banget ya tadi yang menceramahnya ya. Iya ganteng ibu masih ingat yang disampaikan apa? Enggak, saya lihat orangnya aja, masuk. Itu yang nggak boleh begitu bu, ya Allah bu, nggak boleh masuk, yang diomongin apa yang masuk, mukanya doang di sini. Itu jangan sampai kayak gitu bu ya. Ntar dia udah, tapi jangan juga ntar kan dia ngomong dinunduk. Kata dia ngomong nggak dilihatin, itu biasa aja gitu maksudnya. Maksudnya pak ya, sama tadi fashion, nah gaya busana. Kenapa sayang? Kakak manggil apa ya? Makan. Bonekanya pengen. Udah hafal belum? Udah hafal? Udah habis waktunya. Siapa yang mau hafalan? Oh masih nunjuk-nunjuk sih loh tuh. Nyamperin masih nunjuk-nunjuk aja ya. Lalu terakhir nih gaya busana, gimana gaya busana? Jadi itu maaf yang diwajibkan untuk menutup aurat ketika usia balik, ya. Jadi jangan ketika anak-anak baru lahir pakai kerudung. Apa kayak gitu? Kekerahan siang. Tapi nggak betah, bosan. Anak-anak tuh masa dia buat explore ya udah kena panas matahari biar rambutnya juga bisa bagus segala macam. Jadi jangan sampai usia anak kita tutup, usia remajanya malah kita buka. Jangan juga sikis anak ditekan untuk pakai jilbab ya, pakai kerudung waktu kecil, jangan. Ibu lihat di Saudi Arabia nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada, anak-anak kecil udah kalau nggak mau pakai kerudung ya udah biarin. Itu kan dibebasin mereka, nggak wajib. Wajibnya ketika sudah balik wajib menutup aurat. Jadi kebiasaan itu yang kita harus tanamkan. Sayang, jangan mentang-mentang di anak umur 3 tahun udah kita pakai kerudung. Kesian kalau dia nggak mau gerak, nggak mau, udah nggak usah. Kita ajak dulu untuk suka cantik ya. Nanti dia sendiri yang niru. Aku pakai kerudung, jangan dari mamanya. Tapi dari kemauan dia sendiri akhirnya baru tumbuh akhirnya terbiasa. Itu karena biasa, ya. Jadi jangan sampai kita tumbuhkan anak-anak kita psikis dia ditekan untuk pakai kerudung. Mulai dari diri sendiri, niat untuk dicintai oleh Allah, insya Allah. Nah bermula dari orang tuanya. Makanya itu pengajian parenting dah. Orang tua diadain kajian parenting gimana namanya strategi buat mengajar dan mendidik anak. Beda antara ngajar dan mendidik ya. Itu banyak lagi materinya, temanya banyak ya. Itu ada kalau istilah kuliah insya Allah bisa lah ya. Tidak hanya belajar tapi juga mudah diamalkan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kakak semuanya mohon maaf bila ada kesalahan ya. Nah, matanya jangan kesana pun belum ada yang datang. Insya Allah kita saling mendoakan, doa, kita baca doa sapu jagat, doa
doa untuk orang tua, doa untuk majlis, mudah-mudahan kita berkah semuanya. Kita baca doa bareng-bareng ya. Doa untuk orang tua, Rabbighfir lana wa liwali warhamhuma kama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, saya langsung pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.